Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta. Dan panelis kita malam ini, Sujiwo Tejo, Kania Sutisna Winata, Adi Prayitno, Angelia Rizky, Abdur Arsyad. Suara di 2024 mau kemana nih Pak? Udah tahu presidennya siapa belum Pak? Saya ingin sekali-sekali presiden itu tidak dari Jawa. Rizal Ramli atau Dahlan Iskan? Oh itu Dahlan Iskan jelas. Dahlan Iskan. Kenapa yang ini Bapak begitu cepat memilih? Itu dia. Tapi kalau aku lihat dari tadi Adi, kelihatannya Pak JK nggak terlalu suka rapat ya. Saya juga rapat, tapi hasilnya saya sudah simpulkan sebelum rapat. Jadi wakil presiden 2 kali ya, zaman PSB dan Pak Jokowi. Lebih enak yang mana sebenarnya? Ya, sosok yang satu ini beberapa kali menjadi menteri dan 2 kali menjadi wakil presiden. Langsung saja kita akan mulai Q&A, di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Sosok ini lahir di bumi Watampone 80 tahun silam. Menjadi sosok penting di balik perdamaian Indonesia dan GAM. Tumbuh menjadi pengusaha yang kompeten, tapi sayangnya gagal menjadi presiden. Banyak orang yang bilang bahwa beliau ini adalah kingmaker-nya politik Indonesia. Tapi nyatanya beliau adalah ketua Palang Merah Indonesia. Mungkin karena beliau tahu bahwa politik butuh banyak darah. Beri sambutan yang paling meriah untuk Bapak Muhammad Yusuf Kalla. Pak JK, apa kabar? Gimana Pak? Baik? Semangat untuk Q&A kali ini sudah pemanasan? Sudah. Pemanasan Q&A atau pemanasan 2024 Pak? Nah, ini menarik sekali karena Pak JK ini adalah salah satu politikus yang sangat berpengaruh suaranya. Nah, ngomong-ngomong suara di 2024 mau kemana nih Pak? Pengaruhnya? Mau ke rakyat aja. Mau ke rakyat. Udah tahu presidennya siapa belum Pak? Ya Pak Tejo yang lebih tahu. Silakan duduk Pak. Nah, ada 9 box yang nanti akan kita sama-sama tampilkan. Bapak boleh memilih salah satu dari box-box yang sudah ada. Sebelum itu Kakak Yohana, saya penasaran. Bapak Yusuf Kalla ini sepatunya masih sepatunya yang Pak JK itu, yang dulu itu? Oh sekarang masih. Itu masih ada capnya JK. Cibaduyut. Masih itu? Boleh ditunjukkan. Masih. Benar nggak tuh Pak? Masih. Oh iya, JK Collection. JK Collection. Coba dulu. Kayak beneran tuh nggak perlu flexing emang. Oh gitu ya. Silakan Bapak memilih untuk kotak yang pertama. Kalau angka yang terbaik kan 9 yang tertinggi. Tuh pertanyaannya apa? 2024, tepuk tangan dulu dong. Pak, Bapak tidak mau revisi ya? Nggak mau revisi, nggak boleh direvisi. Kita langsung pertanyaan kuncinya. Kalau 2024 seperti tadi kotaknya, yang cocok kriterianya seperti apa Pak JK? Pertama leadership yang kuat, punya pengalaman, punya kecerdasan, kemudian punya integritas, track record. Ya, kita tidak memilih orang per orang, tapi siapa yang memenuhi ini? Kalau kita bicara konteks 2024 Pak, gitu, Bapak tuh diyakini masih punya pengaruh besar untuk ikut menentukan arah koalisi, pasangan capres-cawapresnya nanti siapa. Tapi Bapak mengakui dulu sebagai kingmaker, Bapak merasa masih punya power ya Pak ya untuk Saya ikut. tidak merasa itu. Tidak merasa kingmaker Tidak merasa tadi. punya posisi seperti itu, yang terhormat seperti Ya itu. cuma banyak orang datang aja gitu saya. Makin nggak merasa makin kingmaker gitu loh. ya, iya. Kayak orang Justru ikhlas orang-orang makin ini nggak datang, merasa kan? makin ikhlas. Tahu Bang, kalau misalkan Bapak JK emang kingmaker, maksudnya bisa menganalisa apa segala macam seperti yang Bapak katakan tadi. Apa yang terjadi pada waktu Bapak gagal menjadi presiden tuh? Apakah Bapak tidak tanya kepada diri sendiri atau bagaimana pada waktu Iya. itu? Sudah difikirkan awal bah gagal. Oh gitu. Nah, gini. Hanya- Itu sudah tahu kalau gagal. Hanya karena saya ini wapres menang 2 kali itu selalu
tidak ada partai. Iya. Selalu profesional saja. Hanya diminta. Saya tidak pernah minta, hanya diminta. Sama dengan Pak Jokowi waktu sama-sama kan lumayan lah. Pertumbuhan rata-rata 6% di atas ke atas ada 5-6%. Ya, Maksudnya kalau ditemenin Pak JK pertumbuhan naik gitu. Waktu Pak Jokowi dengan Pak JK naik 6%. Begitu ya, maksudnya gimana? Nah. Lumayan lah. Bapak adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di Golkar. Ini lebih didengarkan Bapak atau mungkin ketum yang sekarang, Pak? Ya tentu kan saya sudah bukan ketua, pasti yang didengar ketuanya. Bener ya itu ya, Pak ya? Ya cuma kadang-kadang ketuanya konsultasi juga dengan saya. Gitu. Tapi itu yang sebenarnya ingin saya tanyakan nih Pak JK. Kalau kita ngeliat rekam jejaknya, Pak JK ini kan jadi wakil presiden 2 kali ya, zaman Pak SBY dan Pak Jokowi. Kalau diiris rata-rata, lebih enak yang mana sebenarnya? Kalau waktu zaman SBY, ya saya dengan Pak SBY sejak awal sudah ada perjanjian tertulis. Sebenarnya Pak Ibu Mega juga ngajak, cuma tidak bilang, gitu kan. Kalau kita kan orang daerah harus jelas, itu mau atau tidak. Yeah. Nah, jadi bukan enaknya, berat justru. Ya. Lebih berat mana? Tapi ada konflik of interest. Banyak ada fokus kita kerja. Kalau Pak Jokowi semuanya umum-umum dan yang beratnya rapat terlalu banyak gitu kan, karena semua dirapatkan bersama-sama gitu kan. Ada konflik of interest nggak Pak sebagai pengusaha, latar belakang pengusaha kan Pak? Jadi kan perlu diketahui juga kan Bapak latar belakangnya itu awal mulanya sebagai saudagar gitu, kemudian sukses. Seberapa besar itu latar belakang? Saya 35 tahun bisnis baru jadi wakil presiden. 35 tahun bisnis ya Pak? Jadi duluan usaha saya baru pemerintahan kan. Ya. Jadi perusahaan sudah jalan, bukan perusahaan baru. Ya. Jadi tidak ada interest saya hanya memakai interest saya, jalan aja seperti biasa. Oke. Jadi ditinggalkan ya? Ya, kalau dijawab hitam putih kira-kira lebih enak SBY atau lebih enak zaman Jokowi ini Pak Hitam JK? atau putih? Jadi waktu Pilih hitam atau putih? Kalau menurut truk enak zaman Pak Harto. Enak zamanku. Enak zamanku. Kalau menurut truk itu kan enak zamanku. Gimana Pak JK? Hitam atau putih? Etika pejabat ada rahasianya. Jadi tidak boleh membicarakan sesuatu yang sudah terjadi kan. Karena begini Pak JK, waktu zaman SBY ada satu kata-kata yang menarik selalu dimunculkan oleh Pak JK ya. Di zaman SBY itu ada kalimat yang selalu diulang, lebih cepat, lebih baik. Nah, di zaman Pak Jokowi itu nggak diulang. Ini apakah jadi kode bahwa di zaman SBY lebih bagus ketimbang di zaman Jokowi, kira-kira begitu? Istilah lebih cepat, lebih baik itu muncul dalam tiba-tiba saja dalam suatu kampanye. Jadilah itu sampai sekarang, cuma itu saya kira tagline dari seluruh pemilihan presiden. Ya sampai sekarang masih ingat. Tapi betul. Jadi kalau sekarang ini karena lebih banyak keputusan bersama untuk hal tertentu, walaupun presiden menentukan terakhir kan. Jadi harapannya kelewat banyak. Jadi agak ansik kita habis waktu untuk rapat gitu kan. Gitu ya Pak. Tapi kenapa setiap presiden kok kapok punya wakil presiden Pak JK? 2 Pak kali SBY periode yang pertama aja. Yang kedua udah enggak dengan Pak JK. Pak Jokowi juga. Apa karena kapok? Karena saking cepatnya gitu. Oh kalau Pak Jokowi jelas karena wakil undang-undang dasar kita hanya boleh 2 kali. Jadi Kalau yang walaupun pertama? Pak Jokowi mau tapi tidak bisa. Kalau dari yang pertama Pak SBY apa yang disampaikan waktu itu? Beliau minta seorang Golkar coba usulkan 5. Wah saya tersinggung, ketua Golkar saya baru kenapa mesti 5 calon di mana? Setelah itu saya putuskan tidak perlu, kita jalan sendiri. Gitu aja sebenarnya. Tapi bukannya kedekatannya waktu Pak SBY dipecat oleh Bu Mega, seingat saya yang jemput Pak SBY itu Pak JK. SBY itu tidak dipecat.
dia Mengundurkan diri. mengumumkan dia mundur. Oke. Pada saat kita sidang kabinet dia tidak hadir. Di luar dia bikin konferensi pers bahwa dia mundur dari kabinet. Saya lihat tiba-tiba Ibu Mega sedang dikasih memo oleh ajudannya. Kemudian saya lihat di handphone saya wartawan bahwa Pak ini SBY mengumumkan mau keluar dari kabinet. Setelah itu saya kunjungi ke kantornya. Kenapa Bapak keluar? Dia bilang ada kesempatan saya bantu. Kalau saya ada kesempatan, dia kesempatan tolong dibantu. Oke. Oh berarti ini ya kan ya yang terus rumah Denpasar Raya, rumah dinasnya Pak JK tiba-tiba udah kosong barang-barangnya padahal belum mundur. Pak JK udah beres-beres mau cabut. Berarti sama Itu lain kong lagi kali kong ini. sama SBY? Enggak? Betul, setelah itu berapa lama setelah itu kira-kira 1 bulan. Iya. Ajak saya, namanya orang mau naik pangkat juga dari kan. Oke, kita setuju. Ya, karena saya setuju setelah ajukan surat Ibu Mega, saya mundur juga. Nah, karena itu malu dong tinggal di rumah pemerintah, kita suruh mundur. Jadi Tapi sudah disiapkan sebelumnya gitu. Itu intinya gitu Iya, ya. Jadi kalau karena udah rumah tahu, udah kosong. karena rumahnya sudah kosong. Sudah di Sudah kardus-kardus itu. ya memang belum diketahui umum. Tapi saya sudah menyatakan ke Ibu Mega bahwa mundur. Oke. Iya, iya. Oke. Tapi karena niatnya begitu ya saya angkat barang-barang lah. Iya, tapi Pak JK ini ingatannya luar biasa sekali ya Pak. Masih Iya. ingat ya, Pak, ya, detail-detailnya gitu ya Pak ya.